Selamat pagi semuanya. Pagi, Mir. Salam sehat. Tetap semangat. Walaupun kegiatan belajar kita masih online karena tatap muka belum memungkinkan tatap muka secara langsung, tapi bersyukur dengan ada online seperti ini, kegiatan belajar mengajar masih bisa berlanjut. Dan kita akan memulaikan kegiatan kita dengan mengawali ya sebagai umat yang percaya, kita awali dengan berdoa sesuai dengan tadi sudah disampaikan bahwa Randy Pantau akan berdoa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan semua kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan belajar kami. Tuhan, lancarkan belajar kami agar bisa selesai dengan baik. Tuhan, hanya ini doa kami. Amin. Amin. Oke. Materi pembelajaran adalah pengertian dan operasi komposisi fungsi. Sebagai tujuan pembelajaran adalah ini, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi fungsi. Oke, sebelum kalian belajar materi tadi, kalian akan dimintakan untuk berhenti kegiatan belajar sejenak dan melakukan ini. Di tempat duduk saja, kalian diharapkan untuk melakukan apa yang akan Ner instruksikan pada saat ini. Untuk mencapai pemahaman kesadaran diri dan mampu mengenali emosi, perlu mempraktekkan kesadaran penuh atau dalam bahasa Inggris mindfulness dengan teknik stop. Jadi kalian dimintakan pada saat ini untuk melakukan walaupun hanya di tempat duduk. Yang pertama, teknik stop itu dimulai dengan huruf S yang artinya stop, berhenti. Nah, hentikan apapun yang sedang Anda kerjakan. Jadi hentikan. Kemudian yang kedua adalah ini dulu. T. Take a deep breath yang berarti tarik nafas dalam-dalam. Ya, jadi lakukan itu sekarang juga. Pada saat menarik nafas, kalian harus menyadari nafas yang masuk. Sadari nafas yang keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara yang hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali. Perhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Oke. Lanjut dengan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, observe, yang berarti mengamati. Pada tahap ini kalian mengamati apa yang kalian rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang nafas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang nafas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Setelah itu, amati pilihan-pilihan yang Anda akan lakukan. Terakhir,
ini. Yang terakhir, pada huruf P, proceed atau lanjutkan. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Kegiatan selanjutnya adalah apa? Belajar. Ya, belajar. Kita akan lanjutkan dengan belajar. Oke. Sepintas Ner sampaikan ini. Jika F dan G suatu fungsi, maka komposisi fungsi F dan G ditulis G bulat F, 0 kecil F. Ini dibaca G bundaran F. Didefinisikan sebagai ini. G bundaran F, X sama dengan GFX. Pada prakarya atau kerajinan tangan atau kerajinan tukang, dia dapat dijelaskan dengan gambar seperti ini. Ada sebuah pohon, dan pohon itu dia kemudian ditebang dengan menggunakan senso. Dan senso ini membentuk pohon itu menjadi papan-papan. Dan papan ini kemudian oleh mesin yang kedua, yaitu mesin mebel, akan membentuk menjadi kursi. Dia nama kursi mebel atau juga meja mebel dan lain-lain. Nah, peristiwa ini sebenarnya adalah suatu komposisi atau susunan dari mesin yang satu dilanjutkan mesin yang kedua. Kalau mau dikata sesuai dengan gambar ini, dikatakan sebagai susunan mesin atau komposisi mesin. Tetapi pada intinya sesuai definisi, itulah yang disebut dengan komposisi fungsi. Bahwa dari pohon itu dapat diolah menjadi kursi dengan dua tahapan, yaitu tahapan yang menggunakan mesin pertama dan mesin yang kedua. Itu kalau memiliki minat atau hobi prakarya. Selanjutnya, kalau dia memiliki hobi olahraga, ini bukan cuma laki-laki, pasti juga ada yang wanita yang hobi olahraga, terutama di football. Nah, ini dapat dijelaskan tentang definisi tadi. Misalnya, bola yang pertama dipegang oleh penjaga gawang. Bola itu kemudian dioper ke pemain yang kedua. Dengan keahlian daripada pemain yang kedua ini, dia juga mengoper bolanya ke pemain depan, pemain yang ketiga atau penyerang. Dengan keahliannya oleh pemain yang ketiga itu sangat diharapkan ada gol. Nah, peristiwa ini itulah yang kemudian disebut dengan susunan daripada pemain-pemain dengan kelebihan mereka dalam mengolah bola. Nah, ini yang kemudian disebut dengan komposisi fungsi. Selanjutnya, mereka yang memiliki hobi pada sains atau logika itu dapat dijelaskan dengan menggunakan himpunan, pemetaan dari anggota A ke anggota B dan seterusnya. Misalnya pada anggota A itu ada anggotanya X. Oleh fungsi F, dia memetakan ke himpunan B. Kemudian X itu menjadi Fx karena telah dipetakan oleh F. Selanjutnya, oleh fungsi G memetakan ke himpunan C. Fx ini oleh G kemudian
disebut anggotanya pada C, GFX. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan komposisi fungsi, di mana X dipetakan oleh F dan dilanjutkan oleh G. Nah, itu yang dapat dijelaskan untuk mereka yang memiliki hobi langsung pada logika atau sains. Nah, selanjutnya sebagai contoh adalah ini. Diketahui F memetakan bilangan real ke bilangan real. Himpunan bilangan real ke bilangan real dengan Fx sama dengan 2x tambah 1. Dan fungsi G memetakan dari himpunan bilangan R atau ke bilangan R. R itu adalah bilangan real. Dengan G itu adalah Gx sama dengan X kuadrat kurang 1. Ya, perhatikan untuk Fx yang sama dengan 2x tambah 1 dan Gx sama dengan X kuadrat kurang 1. Perhatikan itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ini. Tentukan fungsi komposisi G bundaran Fx dan sebaliknya F bundaran Gx. Ini yang akan kita selesaikan. Ya, sebagai alternatif penyelesaian dari banyak penyelesaian, salah satu alternatif adalah ini. Yang Ner mau jelaskan seperti ini. G bundaran Fx. Oleh definisi dapat ditulis seperti ini. Gfx sama dengan G. Fx ini orang tahu adalah 2x tambah 1. Ini dia. Maka Fx diganti dengan 2x tambah 1. Menjadi G 2x tambah 1. Selanjutnya G ini adalah X kuadrat kurang 1. G ini dia yang G ini diganti dengan 2x tambah 1. Menjadi 2x tambah 1 kuadrat kurang 1. Kemudian ini dikuadratkan menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang 1. Kemudian disederhanakan menjadi 4x kuadrat tambah 4x. Nah, sebaliknya F bundaran G. X itu oleh definisi sama dengan yang di atas, dia menjadi FGX. Karena F lebih dulu. Kemudian Gx ini diganti dengan harga ini. X kuadrat kurang 1. Kenapa? Menjadi sini. F X kuadrat kurang 1. F itu sendiri adalah 2X tambah 1. X ini di 2X diganti dengan X kuadrat kurang 1. Menjadi ini. 2 dalam kurung X kuadrat kurang 1 tambah 1. Kemudian dikalikan, distribusi perkalian. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali min 1, min 2, baru tambah 1. Disederhanakan menjadi 2X kuadrat kurang 1. Sehingga diperoleh ini, G bundaran Fx sama dengan 4X kuadrat tambah 4X kuadrat tambah 4X, seperti ini. Dan F bundaran Gx itu sama dengan yang ini. 2x kuadrat kurang 1. Boleh? Nanti kalau kurang jelas boleh chatting. Oke, lanjut. Nah, sebagai tugas rumah ini diketahui fungsi f adalah fx sama dengan 3 kurang 2x. Dan fungsi g adalah gx sama dengan 3x tambah 1. Pertanyaan. Tentukan komposisi fungsi G bundaran F dan sebaliknya F bundaran G. Lakukan ini, selesaikan ini dengan menggunakan contoh di atas. Tetapi sebelum menyelesaikan tugas rumah,
Ner tahu, Ner yakin bahwa kalian pasti punya banyak tugas yang lain. Jelas toh? Apakah membantu orang tua atau mengerjakan tugas-tugas sekolah yang lain untuk mata pelajaran yang lain? Pasti ada. Kemudian ada masalah-masalah, mungkin masalah pergaulan atau ada masalah pribadi lainnya. Kenapa Mner ungkapkan ini? Karena sebentar ketika kamu akan menyelesaikan tugas rumah, kamu akan mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini bisa membuat emosi atau kegalauan dalam perasaan. Jadi, dalam mengambil suatu keputusan, itu perlu ketenangan pikiran. Bisa saja keputusan yang diambil bisa berdampak negatif atau mengecewakan orang lain atau diri sendiri. Kalau dalam keadaan emosi atau galau karena tertekan dengan banyak tugas atau masalah. Sebagai jalan keluar adalah, perhatikan di sini, sebagai jalan keluar adalah ini. Salah satu strategi sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah dengan menggunakan kerangka yang disebut dengan POOCH. Ini POOCH boleh kamu lakukan bukan juga cuma di kelas, di sekolah, boleh juga di rumah dengan kamu punya urusan-urusan pribadi. Apa ini POOCH? Ya, Mner akan jelaskan selanjutnya ini. Nah, pada kesempatan ini ada aksi dari kamu sekarang untuk mengambil buku. Ada buku masing-masing? Ambil buku masing. Ya, mengambil ballpoint dan akan menulis. Silakan menulis sesuai dengan apa yang akan Mner instruksikan sesuai dengan kerangka POOCH tadi. Ini. Ya. Ini POOCH. P mulai dari P. P kan artinya problem, yang berarti masalah. Dalam tahapan ini, kamu melakukan, tapi pikirkan dulu yang ini. Apa masalahnya? Siapa yang memiliki masalah? Nah, contohnya begini. Kegiatan belajar saya menurun. Banyak pekerjaan di luar kegiatan belajar saya. Ada permasalahan pribadi saya. Ataupun ada lain-lain. Masalah lain yang kamu pasti lebih tahu. Ini cuma contoh. Kemudian, untuk O yang pertama, option, itu artinya alternatif pilihan. Dalam tahapan ini kamu melakukan, pikirkan dulu apa saja yang dapat dilakukan. Nah, pikirkan apa yang kita mau backing, apa yang dapat kita lakukan. Nah, pikirkan. Yang kamu lakukan, silakan tulis pada tahap O ini. Contohnya begini, bertekad agar kegiatan belajar saya meningkat. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua tentang pekerjaan di luar kegiatan belajar. Atau saya akan memprioritaskan tugas-tugas saya step by step agar tugas tuntas. Nah, itu sebagai contoh. Dan silakan kamu untuk membuat dan sebentar kirim secara japri juga ya, kirim di WA. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini pada tahap ketiga, outcomes. Apa artinya? Hasil atau konsekuensi. Pada fase ini kamu pikirkan apa saja kemungkinan yang dapat terjadi. Apakah itu positif atau negatif? Kalau dia negatif, kemungkinan seperti ini. Saya bisa tidak berhasil dalam belajar.
Saya bisa jadi orang yang pemalas. Saya bisa jadi orang yang patah semangat. Nah, kalau dia positif, kemungkinan adalah saya dapat fokus pada kegiatan belajar. Saya dapat optimal menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, kemungkinan positif adalah saya dapat menjadi orang yang rajin dan tangguh. Nah, silakan Anda pikirkan dan menuliskan, boleh dituliskan sambil menyimak penjelasan dari NER. Oke, tahapan yang berapa ini? Keempat. Pada tahapan yang keempat dari POOCA, ya betul, keempat. Di C itu yang artinya apa? Baca apa ini? Claudia. Baca. Choice. Babunyi S belakang. Yang artinya adalah pilihan keputusan. Ya, betul. Pilihan keputusan itu dalam fase ini apa yang akan kamu lakukan? Ya, apa keputusan yang dapat diambil? Paham, Sania? Apa keputusan yang dapat diambil? Ya, keputusan contohnya adalah ini. Ya, saya dapat melakukan kegiatan belajar lebih rajin, tangkas, melakukan kerja rumah, membantu orang tua, ya betul, sambil berkomunikasi orang tua dan teman, juga dengan guru kalau ada masalah. Atau mungkin ada keputusan-keputusan yang lain yang dapat kamu buat sendiri. Ini cuma rekomendasi saja. Yang terakhir, pada kerangka POOCA ini, how artinya bagaimana. Pada fase ini kamu pikirkan bagaimana hasilnya. Nah, lakukanlah, buat, tulis. Saya akan mengevaluasi kegiatan atau tugas saya sejauh mana ketuntasannya dan keberhasilannya. Iya. Nanti mungkin kalau kamu kurang paham di penjelasan ini, nanti benar share ini nanti dalam bentuk video. Oke, nanti kamu akan menulis dan mengirim POOCH ini, foto, kirim di PA. Tadi dalam pembelajaran ini memberikan 2 tip. Tip yang pertama apa tadi, Elvina? Yaitu apa, Elvina? Stop. Iya toh? Stop. Stop itu kan tadi supaya berhenti dari kerja, tarik nafas, amati yang akan dikerjakan kemudian lakukanlah pekerjaan selanjutnya. Itu. Tip yang kedua itu adalah pengambilan keputusan. Mengambil keputusan kalau dalam keadaan emosi, dalam keadaan galau, dalam keadaan perasaan yang tertekan, ya toh, jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan. Keputusan dibuat dengan melakukan 4 kerangka tadi, POOCH. 5 tahapan. Lakukan itu ketika kalian akan mengambil keputusan. Besok-besok kalian kalau sudah menjadi pejabat, ada pekerjaan, pasti akan banyak tugas. Ya, silakan boleh menerapkan POOCH ini. Oke. Selesai, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Novelia? Ada. Tidak ada. Kalau sekarang sudah akan ditutup. Sania berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena di mana berkat pertolongan-Mu kami semua boleh ada sampai saat ini. Ya Tuhan, tadinya juga kami sudah memulaikan pelajaran matematika kami, Engkau sudah menuntun dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang kami belajar tadi bisa tertanam dalam pikiran kami.
Hanya ini doa kami, ampunilah segala dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Sania sudah mengambil absen, daftar hadir. Sudah, Mer. Oh, mantap. Di chatting. Oke. Oke. Terima kasih semua. Selamat bekerja. Salam sehat. Tetap semangat.